Ya, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas matematika wajib kelas 11 semester 1. Bab 1 yaitu pembuktian induksi matematika. Adapun yang menjadi kompetensi dasarnya adalah 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. Prinsip induksi matematika, anggap untuk setiap bilangan asli n, kita mempunyai pernyataan Pn yang memenuhi dua kondisi berikut. P1 adalah benar dibuktikan. 2. Jika PK dianggap benar untuk setiap bilangan asli K, maka PK tambah 1 harus dibuktikan juga benar. Kesimpulan 1 dan 2 menunjukkan Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Next. 1. Pembuktian pernyataan matematis berupa barisan atau deret dengan induksi matematika. Contoh 1. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n kurang 1 sama n kuadrat untuk setiap bilangan asli n. Kita jawab langkah pertamanya itu misalkan n sama dengan 1. Maka semuanya ini kita anggap dengan Pn ya. Jadi Pn itu sama dengan semuanya ini. Kita tulis kembali ke sini. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Ketika n sama dengan 1, maka setiap n di sini diganti dengan 1. Jadi Pn berubah jadi P1 sama dengan yang diambil hanya yang ada n-nya saja. Jadi 2n kurang 1 berubah jadi 2 kali 1 kurang 1 sama dengan n kuadrat berubah jadi 1 kuadrat. Lanjut. 2 kali 1 adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat adalah 1. 2 kurang 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 1 berarti sudah benar untuk langkah pertama. Langkah kedua, Pn sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya ditambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat nk, maka setiap n diganti k. Jadi pk sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2k kurang 1 sama dengan k kuadrat. Dianggap benar. Selanjutnya akan dibuktikan benar untuk pk tambah 1. Maka n sama dengan k tambah 1. Jadi cara kerjanya, dari langkah kedua ini k kuadrat ditulis kembali ke sini, ditambah. Nah ini fokus lagi yang 2n kurang 1. N-nya diganti dengan k tambah 1. Jadi 2n berubah jadi 2k tambah 1. Kurang 1 sama dengan n kuadrat. N-nya diganti k tambah 1. Jadi n kuadrat sekarang berubah jadi k tambah 1 pangkat 2. Selanjutnya, kita lanjut k kuadrat ditulis kembali, kali masuk 2-nya. 2 kali k adalah 2k, 2 kali 1 adalah 2, dikurang 1 sama dengan k tambah 1 pangkat 2. Artinya, k kuadrat ditambah 2k ditambah 1. Terus kita gabung ini, k kuadrat tidak ada temannya, kita tulis kembali, 2k ditulis kembali, 2 dikurang 1 adalah plus 1. Sama dengan, ini sudah sederhana sekali, jadi kita tulis kembali menjadi k kuadrat ditambah 2k ditambah 1. Ketika ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti sudah terbukti. Aman. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh kedua, nah itu. Jangan lupa like, subscribe, post, share, download, dan berikan komentar yang baik pada channel kebanggaan kita untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Sip. Nomor 2, buktikan dengan induksi matematika. 1 tambah 4 tambah 9 ditambah dan seterusnya ditambah n kuadrat sama dengan n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 per 6 berlaku untuk semua bilangan asli n. Jadi kita jawab. Untuk semua bilangan asli n, jawab langkah pertama n sama dengan 1. Berarti Pn-nya sama dengan 1 tambah 4 tambah 9 ditambah dan seterusnya ditambah n kuadrat sama dengan n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 tambah 6. Saya tulis kembali ini semua, tapi saya misalkan dengan Pn. Langkah pertama n sama dengan 1. Jadi Pn sekarang berubah jadi P1. Sama dengan ambil dari sini saja yang ada n-nya. N kuadrat berubah jadi 1 kuadrat sama dengan n. Jadi 1, n tambah 1 berubah jadi 1 tambah 1,
2N tambah 1 berubah jadi 2 kali 1 tambah 1. Semua N-nya di sini berganti menjadi 1 ya. Lalu 1 kuadrat itu sama dengan 1, sama dengan 1 kali 1 tambah 1 itu 2, ya 2. 2 kali 1 adalah 2, 2 tambah 1 sama dengan 3 per 6. Jadi 1 sama dengan 1 kali 2 kali 3 itu 6. 6 bagi 6 itu sama dengan 1. Ketika ruas kiri 1 sudah sama dengan ruas kanan 1, berarti sudah benar untuk langkah pertama. Next. Langkah kedua, PN sama dengan 1 tambah 4 tambah 9 ditambah dan seterusnya, tambah N kuadrat sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Langkah kedua itu N sama dengan K. Maka setiap N di sini berubah menjadi K. Menjadi PK sama dengan 1 tambah 4 tambah 9 ditambah dan seterusnya ditambah K kuadrat sama dengan K dikali K tambah 1 dikali 2K tambah 1 per 6. Setiap N di sini diganti K karena N sama dengan K. Begitu ya. PK dianggap benar. Selanjutnya akan dibuktikan benar untuk PK tambah 1. Untuk PK tambah 1, maka N-nya kita ganti sama dengan K ditambah 1. Jadi N-nya berubah jadi K tambah 1. Next. Nah, untuk ini, K dikali K tambah 1 dikali 2K tambah 1 per 6, itu ditulis kembali yang di sininya ya. Awalnya, sama dengan contoh 1 tadi. Lalu, N kuadrat. N-nya diganti dengan K tambah 1 ya. Jadi K tambah 1 pangkat 2. Sama dengan ini. Dari sini lagi ya. N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Setiap N di sini diganti dengan K tambah 1. Sehingga berubah menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 1 dikali 2K tambah 1 ditambah dengan 1 ya, begitu per 6. Kita kalikan ini K dikali K tambah 1 menjadi K kuadrat tambah K dikali 2K tambah 1. Kita tulis kembali per 6. Terus ini kita samakan penyebutnya. Ini penyebut 6, ini harus juga menjadi penyebut 6. Penyebut 6 berarti dikali 6 per 6. Karena 6 per 6 itu 1. Tidak merubah bentuk. Selanjutnya K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1 menjadi K tambah 2. Lalu ini 2 kali K 2K, 2 kali 1 2. Berarti berubah jadi 2K tambah 2 bertambah 1 per 6. Selanjutnya kita kalikan ini K kuadrat ditambah K dikali dengan 2K tambah 1. Diperoleh 2K pangkat 3, K pangkat 2 ditambah 2, K pangkat 2 ditambah dengan K. Ditambah juga 6, tulis kembali 6. K tambah 1 pangkat 2, itu artinya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 per 6. Kenapa? Karena sudah sama penyebutnya, maka kita bisa gabung. Sama dengan K tambah 1 dikali dengan K tambah 2. Diperoleh K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Dikali dengan 2K ditambah 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu 3. Sehingga berubah menjadi 2K ditambah 3 per 6. Selanjutnya, ini kita tulis kembali. Dan 6-nya kali masuk. 6 kali K kuadrat, 6 kali 2K, 6 kali 1. Diperoleh 2K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah K ditambah 6K kuadrat ditambah 12K ditambah 6 per 6. Selanjutnya ini K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 dikali dengan 2K ditambah 3 kali pelangi ya. K kuadrat kali 2K, K kuadrat kali 3, 3K kali 2K, 3K kali 3, 2 kali 2K, 2 kali 3. Diperoleh 2K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 6K kuadrat ditambah 9K ditambah 4K ditambah 6 per 6. Selanjutnya, kita gabungkan yang sejenis dari yang merah. 2K pangkat 3 tulis kembali. 3K kuadrat ditambah 6K kuadrat itu sama dengan 9K kuadrat. 1K ditambah 12K adalah 13K. Ditambah 6 sendiri ditulis kembali per 6. Terus kita selesaikan juga di ruas kanannya. 2K pangkat 3 tidak ada temannya, kita tulis kembali menjadi 2K pangkat 3. 3K kuadrat ditambah 6K kuadrat itu menjadi 9K kuadrat.
9K ditambah 4K jadi 13K ditambah 6. Ketika ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti sudah terbukti aman. Selanjutnya kita akan melangkah ke contoh ketiga. Soalnya ialah buktikan dengan induksi matematika 1 tambah 9 ditambah 25 ditambah dan seterusnya ditambah 2n kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4n pangkat 3 dikurang n per 3 berlaku untuk semua bilangan asli n. Lanjut dulu minum. Jawab. Langkah pertama n sama dengan 1. Jadi semua n di sini kita ganti 1. Tapi kita misalkan terlebih dahulu menjadi PN sama seperti tadi ya. Jadi PN sama dengan, kita tulis kembali semuanya ini. Menjadi PN sama dengan 1 tambah 9 tambah 25 ditambah dan seterusnya ditambah 2n kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4n pangkat 3 dikurang n dibagi 3. N sama dengan 1, maka PN berubah menjadi P1. Sama dengan kita ambil yang dari sini saja, yang ada N-nya, ya, yang ada N-nya. Jadi 2N berubah jadi 2 kali 1 dikurang 1 pangkat 2. Sama dengan juga. 4N pangkat 3, N-nya diganti 1 berubah menjadi 4 dikali 1 pangkat 3 dikurang N. N-nya adalah min 1. Kan kurang 1, jadi min 1 per 3. Selanjutnya kita kerja yang ini. 2 kali 1 itu 2. 2 kurang 1 itu 1. 1 di pangkat 2 adalah 1. Sama dengan 1 pangkat 3, 1, lalu dikali 4. 4 kali 1 itu 4. 4 dikurang 1 itu 3 per 3. Jadi 1, tulis kembali sama dengan 3 bagi 3 adalah 1. 1 ruas kiri sama dengan 1 ruas kanan. Ketika ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti sudah benar. Itulah langkah pertama. Selanjutnya, langkah kedua, kita tulis kembali ini yang di belakang, yang ini. Ya, PN-nya saya tulis kembali. Terus langkah kedua itu N sama dengan K. Jadi kita tulis kembali semua yang ini, tapi huruf N-nya kita ganti dengan huruf K. Sekarang berubah menjadi PK sama dengan 1 tambah 9 tambah 25 ditambah dan seterusnya ditambah 2K kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 3 dikurang K per 3. Hanya huruf N-nya saja yang diganti dengan huruf K. Semuanya ini dianggap benar. Selanjutnya akan dibuktikan benar untuk PK tambah 1. Nah, maka N sama dengan K ditambah 1. Langkahnya seperti contoh-contoh berikutnya. Dari langkah kedua ini yang sama dengan ditulis kembali duluan. Jadi kita tulis di sini 4K pangkat 3 kurang K per 3 ditambah. Selanjutnya kita fokus ke sini yang PN-nya. Dari yang ini 2N kurang 1 pangkat 2. N-nya diganti dengan K ditambah 1. Jadi 2N kurang 1 pangkat 2 berubah menjadi 2 dalam kurung K tambah 1 dikurang 1 berpangkat 2. N-nya berubah menjadi K tambah 1. Lalu sama dengan juga 4N pangkat 3 dikurang N bagi 3. N-nya diganti dengan K tambah 1. Sehingga berubah menjadi 4 dalam kurung K tambah 1 pangkat 3 dikurang K tambah 1 bagi 3. Begitu. Selanjutnya saya tulis kembali ini. 4K pangkat 3 dikurang K per 3 ditambah. Tulis kembali tambah. Penyebut 3 ini harus juga penyebut 3. Maka cara kerjanya saya kali 3 lalu saya bagi dengan 3. Begitu. Nah ini kita kerja. 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2. Kurang 1. 2K tulis kembali. 2 kali 1 2 dikurang 1. 2 kurang 1 itu plus 1. Berpangkat 2 ya, karena masih ada pangkat 2-nya. Sama dengan 4. Saya tulis kembali 4. K tambah 1 pangkat 3 itu dijabarkan menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Dikurang K tambah 1. Tulis kembali ini ya. Per 3. Next.
Yang warna biru ini hanya saya tulis kembali dari yang warna coklat supaya gampang dijelaskan. Selanjutnya karena sudah sama penyebut 3, ini semuanya saya tulis per 3. Jadi saya tulis kembali saja ini. 4K pangkat 3 dikurang K. Saya tulis kembali ke sini. Ditambah 3. Saya tulis kembali tambah 3-nya. Tetapi 2K tambah 1 pangkat 2 kita jabarkan dalam tanda kurung. Menjadi 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1 per 3. Sama dengan juga ya. 4-nya sekali masuk ke dalam. 4 dikali K pangkat 3, 4 dikali 3K kuadrat, 4 dikali 3K, 4 kali 1. Menjadi 4K pangkat 3 ditambah 12K pangkat 2 ditambah 12K ditambah 4. Selanjutnya minnya saya kalikan masuk ke dalam. Min kali K, min K, min kali 1 adalah minus 1. Next. Tulis kembali ini 4K pangkat 3 dikurang K. Tulis kembali. Jadi 4K pangkat 3 kurang K. 3-nya sekali masuk ke dalam. 3 kali 4K kuadrat. 3 dikali 4K. 3 kali 1. Menjadi 12K kuadrat ditambah 12K ditambah 3 per 3. Sama dengan. Kita gabungkan yang sejenis ya. 4K pangkat 3 sudah tidak ada temannya di sini. Jadi kita tulis kembali menjadi 4K pangkat 3. 12K pangkat 2, saya tulis kembali jadi 12K pangkat 2. 12K dikurang 1K jadi 11K. 4 dikurang 1 itu positif 3 per 3. Selanjutnya kita gabung yang jenis yang ini yang hijau. 4K pangkat 3 tidak ada temannya. Oh iya siap. 4K pangkat 3 ditambah 12K pangkat 2 min K ditambah 12K adalah 11K ditambah 3 per 3 sama dengan. Ini sudah sederhana sekali. Jadi hanya ditulis kembali 4K pangkat 3 ditambah 12K kuadrat ditambah 11K ditambah 3 per 3. Kita lihat ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Maka sudah terbukti. Next. Contoh 4. Buktikan bahwa 1 tambah 8 tambah 27 ditambah dan seterusnya ditambah N pangkat 3 sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 berpangkat 2. Itu berlaku untuk semua bilangan asli N. Langkah pertama, kita ganti semua ini menjadi PN. PN itu semuanya kita tulis kembali di ini. PN sama dengan 1 tambah 8 tambah 27 ditambah dan seterusnya ditambah N pangkat 3 sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 berpangkat 2. Langkah pertama itu untuk N sama dengan 1. Maka setiap N dari warna ungu ini kita ganti menjadi 1. Jadi PN itu P1 sama dengan, ambil yang ada N-nya saja ya. N pangkat 3 yang jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2 berpangkat 2. Hanya N-nya saja kita ganti dengan 1 ya. Hanya N-nya kita ganti dengan 1. Lanjut, 1 pangkat 3 itu 1. Sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Berpangkat 2 itu sama dengan 1 juga. Ketika ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, itu sudah benar. Kita lanjut, langkah kedua. PN-nya saya tulis kembali. Untuk langkah kedua itu N sama dengan K. N sama dengan K. Ya, N sama dengan K, maka setiap N di sini saya ganti dengan K. Menjadi PK sama dengan 1 tambah 8 tambah 27 ditambah dan seterusnya ditambah K pangkat 3 sama dengan K dikali K tambah 1 per 2 berpangkat 2. Hanya N-nya yang saya ganti dengan K. Dianggap PK adalah benar. Selanjutnya kita akan membuktikan benar untuk PK tambah 1. Untuk PK tambah 1, maka N sama dengan K ditambah 1. Next. Untuk langkah ketiga ini, kita ambil dari langkah kedua yang terakhir. Sama dengan K dikali K tambah 1 per 2 berpangkat 2. Satu kembali di sini. Ditambah dengan, nah ambil dari sini lagi seperti yang tadi ya. N pangkat 3, N-nya diganti dengan K tambah 1. Sehingga berubah menjadi K tambah 1 berpangkat 3. Sama dengan
sama dengan juga N dikali N tambah 1 per 2 berpangkat 2. N-nya diganti dengan K tambah 1. Jadi N berubah jadi K tambah 1. Dikali N tambah 1 berubah menjadi K ditambah 1 tambah 1. K tambah 1 tambah 1 adalah K ditambah 2 per 2 berpangkat 2 ya. Pangkat 2 juga. Selanjutnya kita jabarkan. K berpangkat 2 jadi K kuadrat. K ditambah 1 berpangkat 2 juga berubah menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. 2 berpangkat 2 itu 4. Ditambah. Ini penyebut 4, maka K tambah 1 pangkat 3 juga harus berpenyebut 4. Jadi cara kerjanya ialah kita kali 4, lalu kita bagi 4. Karena 4 bagi 4 itu 1. Selanjutnya kita jabarkan K tambah 1 pangkat 3-nya. K tambah 1 pangkat 3 berubah menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Sama dengan kita kalikan K tambah 1 dengan K tambah 1. Kenapa? Karena K tambah 1 dikali K tambah 2 berpangkat 2 maksudnya K tambah 1 pangkat 2, K tambah 2 juga berpangkat 2. K tambah 1 berpangkat 2 adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Dikali K tambah 2 berpangkat 2 juga menjadi K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 per 2 juga berpangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Next. Saya hanya tulis kembali yang ini. Dari depan, yang warna hitam ini, saya hanya tulis kembali supaya kita bisa gampang menjelaskannya. Selanjutnya, K kuadrat sekali masuk ke dalam ke K pangkat 2, 2K ditambah 1. Artinya, K kuadrat dikali K kuadrat dikali 2K, K kuadrat dikali 1. Menjadi K pangkat 4 ditambah 2K pangkat 3 ditambah K kuadrat. Selanjutnya ditambah, jadi kita tambah juga di sini ya. 4 sekali masuk ke dalam semua. 4K pangkat 3, 4 dikali 3K kuadrat, 4 dikali 3K, 4 kali 1. Menjadi 4K pangkat 3 ditambah 12K kuadrat ditambah 12K ditambah 4. Karena sudah sama penyebut 4, kita satu kali saja tulis per 4. Sama dengan. Terus ini K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 dikali dengan K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Dikalikan semua. K kuadrat dikali K kuadrat kali 4K, K kuadrat dikali 4. Lalu 2K dikali K kuadrat, 2K dikali 4K, 2K dikali 4. Lalu 1 kali K kuadrat, 1 dikali 4K, 1 dikali 4K. Menjadi K pangkat 4 ditambah 4K pangkat 3 ditambah 4K kuadrat ditambah 2K pangkat 3 tambah 8K kuadrat ditambah 8K ditambah K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 per 4. Pendek sekali. Lanjut. Dari yang warna hijau ini yang di atas, kita satukan yang sejenis dari pangkat tertingginya. K pangkat 4 kita lihat, oh tidak ada temannya. Jadi dia ditulis kembali K pangkat 4. Terus pangkat 3. Pangkat 3 ada. Maka koefisiennya ditambahkan. 2K pangkat 3 ditambah 4K pangkat 3. 2 ditambah 4 adalah 6K berpangkat 3. Karena masing-masing berpangkat 3. Ditambah pangkat 2 lagi kita perhatikan, oh ini. 1K kuadrat ditambah 12K kuadrat. 1 tambah 12 adalah 13K kuadrat. Ditambah K pangkat 1-nya kita lihat, oh ini. 12K kita tulis kembali karena tidak ada temannya. Tambah 4 kita tulis kembali karena tidak ada temannya lagi per 4. Sama dengan yang di ruas kanan juga kita perhatikan yang sejenis K pangkat 4 kita lihat. Tidak ada temannya, jadi tulis K pangkat 4 kembali. Lalu pangkat 3, 4K pangkat 3 ditambah 2K pangkat 3, 4 tambah 2 adalah 6K pangkat 3. Ditambah dan 4K pangkat 2 ditambah 8K pangkat 2 itu 12K pangkat 2. 12K pangkat 2 ditambah 1K kuadrat berarti 13K kuadrat. Selanjutnya ditambah, kita lihat K pangkat 1, oh ini, 8K ditambah 4K, sorry. 8K ditambah 4K adalah 12K. Terlalu cepat saya berpikir jadi begitu. Maaf ya, ditambah 4, ditambah 4. Nah, kita lihat
Ketika ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka sudah terbukti. Itu. Minum dulu. Nomor 5. Bahwa PN 1/1 kali 2 ditambah 1 dikali 2K pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan N per N tambah 1. Kita jawab langkah pertama. Langkah pertama N sama dengan 1. Jadi PN itu sama dengan 1 per 1 tambah 1 tutup kurung sama dengan 1 per 1 tambah 1. Jadi kita perhatikan ini saja ya. Diganti 1. Jadi 1 per N dikali N tambah 1 berubah menjadi 1 dikali 1 dikali dalam kurung N tambah 1. Sama dengan N-nya berubah jadi 1 per N tambah 1 jadi berubah jadi N1 tambah 1. 1, tulis kembali 1 per 1 kali 1 tambah 1. 1 kali 2 ya, 1 tambah 1 kan 2. Jadi 1 kali 2 adalah 2. Sama dengan 1 per 1 tambah 1 adalah 2. 1/2 ruas kiri sudah sama dengan 1/2 ruas kanan. Itu sudah benar. Selanjutnya, langkah kedua PN. Saya tulis kembali PN-nya. Langkah kedua itu N sama dengan K. Maka, setiap N dari yang ungu ini, saya tulis kembali, tapi huruf N-nya berubah menjadi huruf K. Menjadi 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per K dikali K tambah 1 sama dengan K per K tambah 1. Itu PK dianggap benar. Selanjutnya kita akan buktikan benar untuk PK tambah 1. Untuk PK tambah 1 maka N kita rubah menjadi N sama dengan K ditambah 1. Cara kerjanya, dari PK yang terakhir yang ini kita tulis ke langkah selanjutnya. Jadi K per K tambah 1 kita tulis kembali ke sini. K per K tambah 1 ditambah, terus kita perhatikan yang PN-nya ini, dari ini. Ditulis 1 per N dikali N tambah 1. Tetapi N-nya kita ganti berubah menjadi K tambah 1. Setiap N di sini kita ganti jadi K tambah 1. Jadi 1 per N. N-nya berubah jadi K tambah 1 dikali N tambah 1. N-nya kan K tambah 1. K tambah 1 ditambah 1. Jadi berubah jadi K tambah 2. Sama dengan N berubah jadi K tambah 1 per N tambah 1. N-nya berubah jadi K tambah 1. K tambah 1 ditambah 1. Begitu. Next. Hanya tulis kembali yang ini. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya. Di sini penyebut K tambah 1, di sini penyebut K tambah 1 dikali K tambah 2. Kita samakan penyebutnya menjadi K tambah 1 dikali K tambah 2. Nah, K tambah 1 dikali K tambah 2 dibagi dengan K tambah 1. Jadi tersisa K tambah 2. Dikali dengan K berubah menjadi K dikali K tambah 2. Prinsip menyamakan penyebut pecahannya sama. Ditambah. Ini K tambah 1 dikali K tambah 2 dibagi K tambah 1 dikali K tambah 2 itu 1. Hasilnya 1, lalu kalikan ke atas. 1 kali 1 hasilnya sama dengan 1. Sama dengan K tambah 1 tulis kembali. K tambah 1 tambah 1. Jadi berubah menjadi K ditambah 2. Karena 1 tambah 1 kan 2. Selanjutnya kita lihat penyebutnya sudah sama. Jadi kita cukup tuliskan 1 kali. Menjadi K tambah 1 dikali K tambah 2. Lalu ini K dikalikan masuk ke dalam. K dikali K adalah K kuadrat. K dikali 2K adalah 2K. Ditambah 1. Jadi ditambah 1 juga. Sama dengan ini saya tulis kembali saja. K tambah 1 per K tambah 2. Selanjutnya ini kita bisa faktorkan. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 difaktorkan menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1. Yang lain saya hanya tulis kembali ya. Jadi hanya yang berubah ini. Kita hanya faktorkan menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1. Nah, ini kita bisa coret ini 1 ya. K tambah 1 di atas dengan yang di bawah K tambah 1 bisa dicoret. Jadi ini sudah habis. Ini sudah habis. Yang tersisa sisa K tambah 1 per K tambah 2. Saya tulis ini di sini.
K tambah 1 per K tambah 2. Sama dengan ini saya tulis kembali K tambah 1 per K tambah 2. Ketika ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka sudah terbukti. Ya, sudah selesai. Sekian pembahasan dari kami. Dan jangan lupa like and subscribe, post and share, berikan komentar yang baik agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Terima kasih dan salam sukses selalu. Amin.